Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya berkat Allah selalu ada menjadi bagian saudara. Puji Tuhan, kembali berjumpa lagi dalam renungan online GVDI Yogyakarta. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Allah yang terus memelihara kehidupan kami, dan itu kami boleh rasakan sampai saat ini, bahwa bukti nyata Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga ingin menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami ingin pelajari bukan sekedar pelajaran biasa saja, tetapi menjadi pewahyuan buat kami, agar kami menjadi serupa seperti Engkau Tuhan, menjadi murid-Mu yang setia, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sambut berkat firman-Mu ini, dan kami ingin belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya saudara, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Walaupun kalau kita melihat keadaan yang terjadi di dunia sekarang kurang stabil, banyak hal yang terjadi, kekacauan yang terjadi dan lain sebagainya. Terkhusus ya kita boleh melihat keadaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi juga di negeri kita, di bangsa kita Indonesia, di mana awal tahun ini kita boleh melihat banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ya mungkin sebagai manusia, saya mau katakan kepada saudara, pasti akan menimbulkan rasa takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Mungkin akan menggoyahkan kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, setiap saudara yang percaya kepada Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saudara tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap bertahan, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara. Amin. Penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan datangnya firman Tuhan ini, kita akan belajar bagaimana penyertaan itu Tuhan sungguh sempurna dan terbukti bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita melihat bagaimana Yosua, seorang yang luar biasa, kita tahu Yosua adalah seorang abdi Musa, ya, dia pengikut Musa. Dari kitab Keluaran kalau kita pelajari latar belakangnya, bagaimana Yosua mengikuti Musa ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Mereka memperoleh kemenangan yang luar biasa. Di dalam Ulangan Bilangan juga di situ diceritakan tentang Yosua, bagaimana dia menjadi seorang pahlawan yang masih muda, pahlawan yang luar biasa dalam usia yang masih muda. Ya, dia diperintahkan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa dalam situasi kondisi yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Dia harus siap, ya, harus siap berperang untuk memperoleh kemenangan. Artinya begini saudara, sama halnya datang dalam kehidupan kita orang percaya. Dengan keadaan yang kurang stabil, yang tidak stabil di dunia ini, mungkin di bangsa kita ini, dalam lingkungan sekitar kita, dimanapun kita berada, kita dituntut untuk tetap kuat, teguh, ya, tetap bertahan, siap di dalam semuanya. Sebagai orang percaya kita harus siap di dalam semuanya. Amin saudara, siap dengan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kalau saudara perhatikan di sini, bagaimana bukti penyertaan Tuhan bagi Yosua. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga, di sini firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau kita perhatikan di sini, penyertaan Tuhan itu nyata bagi Yosua. Ya, ku berikan kepadamu, itu saudara perhatikan di situ. Ada penyertaan Tuhan. Tetapi kalau saudara mundur dalam ayat yang kedua, di sini ada perintah Tuhan kepada Yosua. Ya, ada perintah Tuhan kepada Yosua. Dan di sini Yosua tidak membantah perintah itu, tidak bertele-tele, tidak bersungut-sungut di dalam semuanya itu, tapi dia patuh dan taat pada perintah Tuhan. Makanya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupannya. Itu satu hal yang luar biasa. Artinya kembali dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, ya, setiap kita orang-orang yang percaya dimanapun kita berada, mari kita mau patuh dan terus tunduk kepada Tuhan lewat perintah Tuhan, apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita di dunia ini. Nah, kalau saudara maju lagi di dalam
Ayat yang kelima, saya lompat ayat yang kelima. Di sini dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu bukti nyata. Firman Tuhan sendiri yang berkata kepada Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau. Apapun yang terjadi. Posisi Yosua pada saat ini, dia ingin berperang merebut tanah perjanjian atau tanah Kanaan pada saat itu. Ya, dia ingin berperang. Seorang ya, untuk pergi berperang pasti butuh persiapan. Ya, bersiap-siap. Mereka harus berlatih untuk memperoleh kemenangan dan bersiap, segala satunya harus siap. Artinya kalau saya boleh kaitkan dengan keadaan yang terjadi, yang kita boleh lihat di sekitar kita, ya kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Mempersiapkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus mempersiapkan untuk kita bisa bertahan, teguh, kuat, kokoh kesetiaan kita dalam Tuhan. Sehingga kita memperoleh kemenangan yang abadi, kekal ya, bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat perikop di sini kan berbicara tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kalau dalam versi saya ganti seperti ini, saudara. Perintah Tuhan kepada orang percaya untuk merebut kemenangan yang abadi. Mungkin seperti itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya kita harus memperoleh kemenangan yang bukan sementara. Kemenangan yang dunia miliki, tapi kemenangan yang abadi, yang surga miliki, yang harus ada dalam kehidupan kita. Setia sampai akhir. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting untuk kita bisa tetap hidup ya, hidup stabil di dalam mengiring Tuhan ya. Tidak tergoncang iman kita dengan keadaan dunia ya. Hidup stabil adalah kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Saudara perhatikan ayat 6. Di sini saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7 lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi pesan firman Tuhan yang datang saat ini jelas mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk menjaga hati kita. Kuat, menjaga, teguh, menjaga kehidupan kita, terutama hati kita yang menjadi pusat kehidupan. Jangan sampai hati kita ini kecut, timbul tawar hati, tidak ada kehidupan lagi ya sebagai orang percaya. Tapi kita mau tetap teguh apapun yang terjadi, kondisi apapun, peristiwa apapun, keadaan apapun yang menggoncang dunia ini, yang merubah dunia ini. Tapi biarlah kehidupan kekristenan kita tetap bertumbuh dewasa dan tetap teguh, tetap kuat. Firman Tuhan bilang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya tetap stabil ya, tetap stabil pada jalur kebenaran firman Allah. Dan kita akan melihat penyertaan yang sempurna dan luar biasa daripada Tuhan akan ada dalam kehidupan orang percaya. Amin saudara, biarlah kebenaran renungan firman Allah yang datang saat hari ini memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, renungan sampai di sini, kita akan tutup. Kita satu di dalam doa dan mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang baik, Allah yang luar biasa, buat kasih dan kebaikan Tuhan yang terus datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan, pertolongan Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan, mampukan kehidupan kami dalam kami menjalani hidup di dunia ini. Biarlah kami tetap stabil pada jalur-Mu, pada kebenaran-Mu, tidak menyimpang, tidak goyah kehidupan kami, iman kami, tapi tetap kami
terus berada di dalam firman-Mu sehingga kami boleh memperoleh kemenangan yang hebat dan luar biasa daripada Engkau. Kami berdoa buat secara global buat dunia ini Engkau pulihkan, terutama khususnya buat negeri kami, buat bangsa kami. Pulihkan Tuhan Yesus bangsa kami. Berikan pertolongan buat bangsa, sertai bangsa ini, penyertaan-Mu ada bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar negeri ini terus bangkit. Juga pandemi yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan yang melawat semuanya, pemulihan Tuhan yang ada di dalamnya, penyertaan Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat renungan saat ini, buat firman yang kami sudah dengar, agar memberkati kami, menguatkan kehidupan kami, untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.